Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila hadrat Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan halaman 33. Halaman 33. Ya bunayya, innal ami idza dakhalal masjida fal ajdaru bika wa bihi ayyata'allama minkal adab wal khusyu' la antusi al adab fayatawalla nushaka wa irsadaka. Ya bunayya, wahai anakku, innal ami, sesungguhnya orang-orang umum kebanyakan, innal ami idza dakhalal masjida, jika masuk masjid, ya. Orang awam, ya, orang umum, jika masuk masjid, fal ajdaru bika, ini lebih berharga, ajdar lebih berharga darimu. Wabihi ayyata'allama minkal adab, dengannya ayyata'allama, dia belajar darimu adab. Wal khusyu', serta kekhusyuan. La antusi al adab, jangan antusia buruk, jangan berbuat buruk al adab, pada adab. Ya, jangan berbuat buruk pada persoalan adab. Fayatawallah nushaka, karena dia mengikuti nasihatmu, wa irsadaka, ya, wa irsadaka, dan petunjukmu. Kita ulangi, ya. Ya bunayya, wahai anakku,
innal ami idza dakhalal masjida fal ajdaru bika. Wahai anakku, sesungguhnya orang-orang umum jika dia masuk masjid maka dia lebih berharga dibandingkan engkau. Tahu alasannya? Jika orang yang nggak pernah masuk masjid, orang umum ya, orang yang awam ya, lalu dia masuk masjid, sedangkan kalian itu adalah pejuang masjid, kalian adalah pemakmur masjid, kalian adalah yang ngerawat masjid, lalu ada orang umum masuk ke situ, ya, maka orang umum ini artinya orang awam ya, orang awam kelihatan ya, itu dia lebih berharga dibandingkan dengan engkau. Ngerti maksudnya? Kenapa? Berarti dia pendatang baru, betul kan? Nah, kalau dia pendatang baru, berarti dia adalah orang yang butuh untuk dirangkul. Jangan kemudian dikatakan, "Dungaren ke sini." Nanti dungaren enggak? Tumben ke sini. Biasanya enggak ke sini. Biasanya ke pos. Ya, kok tumben ke sini? Apa tadi ada malaikat yang lewat? Nah, dan seterusnya. Dibully, ya. Ada kalanya begitu. Sedangkan kalian itu memang penghuni masjid. Maksudnya kalian yang selama ini memakmurkan masjid, merawat masjid. Maka dari aspek bahwa ini adalah orang baru yang barangkali dia belum pernah ya, belum tahu adab di masjid, maka sesungguhnya dia lebih berharga dibandingkan dengan kalian. Kenapa? Karena dia perlu untuk dirangkul, perlu dibimbing. Sampai ada suatu ketika itu seorang kafir datang ke Masjid Nabawi, kencing di masjid. Tentu kan sahabat kan tersinggung kan, ya marah kan, ini kan tempat yang mulia, kencing dia di situ. Apakah Nabi marah? Dia orang tidak ngerti. Apakah Nabi marah? Tidak. Nah, masjid itu pada zaman dahulu itu kan tidak dari keramik ya, tidak dari marmer. Dari apa? Hah? Ya pasir aja, pasir. Ya. Masjid yang pertama di Madinah. Nabi bikin masjid bersama dengan para sahabat, membangun masjid, tapi lantainya itu masih lantai pasir. Kayaknya enak ya kalau sholat tapi lantainya pasir ya, sambil nanti tulunan pasir begitu. Tapi nggak boleh ada kucing masuk. Kenapa kalau ada kucing masuk? Dia nanti BAB di situ. Sebab pasir itu kesukaannya kucing. Ya. Nah, karena sekarang teknologi sudah bagus ya, alat-alat sudah bagus, maka masjid itu dibikin nyaman. Dibikin nyaman sehingga orang kerasan di masjid, di marmer, di keramik ya. Kemudian di tembok dikasih AC dan seterusnya. Nah, ini orang kafir ini tidak dimarahi oleh Nabi. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Lah kalau ada orang, biasanya orang-orang mu'alaf ya, orang-orang mu'alaf yang biasanya dia masuk gereja, kalau masuk gereja itu sepatunya dipakai enggak?
sepatunya? Pakai. Nah kalau di masjid lepas. Karena kebiasaan di tempat-tempat ibadah yang lain itu pakai sepatu, pakai sandal itu boleh ya. Maka dia kemudian agak canggung ketika baru masuk masjid kemudian sudah terjajar sandal di depan itu. Sehingga dia kemudian melepaskan sandalnya. Nah ini adalah orang-orang baru yang dia masih celingak-celinguk di masjid itu, apa yang harus dia lakukan? Nah, bahkan untuk duduk aja dia nggak berani duduk di saf pertama. Dia jauh saja dari orang. Dia menjauh dari orang. Kenapa? Masih belum pede. Kadang mereka masih belum biasa ketemu dengan orang baik ya. Dia merasa dirinya nggak baik dan seterusnya. Maka ini adalah orang yang harus dirangkul. Apalagi kalau kalian itu memang tinggal di situ, diamanai masjid. Apakah ada? Ada. Mahasiswa Mesir yang diamanai masjid ada. Masih kecil itu loh. Sehingga dia kemudian jadi marbot di situ, ya otomatis apa namanya kebutuhan hariannya selesai urusannya. Dia tinggal kuliah saja, sekolah gitu saja. Enak kan? Apa syaratnya? Mau nyapu ya, mau nyapu, mau ngepel, kemudian mau adzan, mau iqomat, mau ngimami ketika petugasnya tidak ada. Hanya itu. Selesai. Apa seperti itu setahun seperti itu ketika jadi mahasiswa selesai. Masjid bisa rame, masjid bisa bersih, ya. Jamaahnya senang, kemudian kita sebagai mahasiswa juga merasa nyaman ada di situ. Lebih enak di masjid daripada kos. Kenapa? Masjid luas. Kalau kos kan sempit, satu kamar saja. Tapi kalau masjid luas, dia bisa di dalam kamar, dia bisa di teras, dia bisa di dalam masjid, dia bisa di kebun masjid, luas. Kalau orang mengatakan melas ada di masjid, ternyata tidak. Di masjid itu tidak melas. Di masjid itu menyenangkan. Apa pernah ke Jogja itu, di masjid, apa itu namanya itu? Masjid yang di sana itu anak muda saja yang apa namanya mengelola, ya tempat tidurnya disediakan, kemudian makan pagi disediakan, kalau tamu itu ada makan pagi, pokoknya tamu ya berarti dia makan pagi, jadi dia menyediakan orang-orang yang lagi kelaparan itu. Di jalan kelaparan dia mampir di masjid itu, dia dapat makan pagi. Tapi kalau enggak, kalau pas stoknya habis disampaikan stok habis begitu. Ya, paham. Ubed. Robet. Wudu. Ya, berdiri. Nah, adanya pendatang baru, orang-orang awam yang masuk ke masjid, itu potensinya masjidnya akan bertambah jamaah. Itu yang harus kita pikir. Dirangkul. Coba misalnya di masjid Penanggungan. Kamu kira-kira lihat enggak? Subuh ada orang baru, lihat enggak? Ya? Umpama ada orang baru, kamu bisa tahu enggak? Tahu enggak? Ini orang baru gitu. Ini orang baru. Kenapa? Karena kamu seperti penduduk asli di masjid itu, tahu ini orang lama, ini orang baru.
Kalau dia orang baru lagi kebingungan, maka ditanya. Gitu. Mbak Tia itu dari Semarang naik bis, ya. Kemudian waktu itu Abah masih di penjara. Siapa yang jemput kan nggak ada. Bis malam itu kan nggak bisa diatur ya. Datanya mesti jamnya ya sampai di Pongging itu di Mojosari itu ya sebelum subuh. Kan masih malam, sebelum subuh masih malam. Cuma Abah sampaikan kalau pulang turun di depan masjid, masuk masjid. Jangan kemana-mana, masuk masjid. Tunggu sampai setelah subuh. Baru nanti dijemput sama tante. Tante di Kojo. Jam sekitar 3:30 subuh kan, belum subuh kan, 3:30. Sendirian dia di teras masjid. Masjidnya masih tertutup di teras masjid. Masjidnya kan pinggir jalan. Takmirnya kemudian bertanya. Pertanyaan takmirnya ini seudon. Ini ada anak perempuan malam-malam, tidak tahu kapan datangnya, kan sebelum subuh sudah di situ, sudah di teras masjid. Ditakoi, sampean siapa? Gitu. Dengan pertanyaan agak curiga. Nah, dijawab sama Mbak Tia. Saya ya cucunya Pak Laudi Kojo. Karena kenal, ya kan jauh itu. Masjidnya di pinggir jalan di Wonogiri ya. Nah sementara rumahnya Abah, rumahnya Mbah itu kan kampung yang lain. Tapi karena tiap Jumat itu, dulu sebelum masjid yang baru itu dibangun, tiap Jumat itu sholatnya di masjid depan Polsek itu. Dan kalau apa mesti kalau sholat Jumat mesti soft, kalau nggak pertama, kedua. Biasanya orang yang jauh itu datanya lebih awal biasanya, karena takut nggak dapat tempat. Nah, mesti datanya awal itu ya, kalau nggak soft pertama, soft kedua. Kenallah dengan takmir. Ya, kenal kan dengan takmir. Ternyata Abah sudah tidak di situ, anaknya Abah tidak dikenal sama takmir, tentu saja nggak dikenal karena perempuan. Kemudian ditanya, sampean siapa? Saya putunya Pak Laudi. Oh, putunya Pak Laudi. Sini nak, sini, masuk saja. Kenapa kok malam-malam sampai di sini? Nah, ditanya kan, baik. Ini tadi pulang dari kuliah. Nah, bisnya itu, datanya itu memang malam dan nanti nunggu jemputan di masjid ini. Nah, selesai. Dilindungi sama Pak Takmir. Coba kalau kemudian nunggunya itu di depannya masjid yang di jalan, coba pinggir jalan. Kira-kira apa yang terjadi sebelum subuh? Ya, kita kan nggak tahu. Orang jahat kan banyak kan. Nah, masjid itu tempatnya orang baik. Masjid tempatnya orang baik. Ya, sehingga itu takmir mesti tahu mana yang menjadi jamaah asli dari masjid itu dan mana yang merupakan pendatang baru. Nah, kalau ada pendatang baru di dalam masjid itu, maka kalian seperti menemukan emas, melebihi emas. Kenapa? Jika kamu bisa, karena kamu orang itu kerasan di masjid, lalu di masjid dia bisa ibadah, di masjid dia bisa mendengarkan ceramah, lalu dia dapat hidayah, maka hidayah yang turun kepada seseorang, si orang baru itu, karena kamu, maka nilai daripada hidayah tadi itu
kalau diukur dengan bumi dan isinya itu masih lebih berat daripada hidayah tadi. Paham maksudnya? Jadi kalau kemudian gara-gara pelayanan kamu, riayah kamu kepada orang awam itu lalu dia kerasan ada di masjid, maka itu adalah harga yang sangat, itu adalah hal yang sangat berharga bagi kalian. Karena masjid itu memang agar makmur. Takmir itu tujuannya apa? Memakmurkan, ya, bukan kejem sama, kamu kesini cuma pipis tok kemudian pulang. Jangan, daripada dia nanti pipis di tengah jalan aja. Coba ya. Saya beberapa hari ini ke Mojosari itu ada orang mobilnya bagus, pipis di jalan kayak jaran kayak kuda begitu. Laki-laki biasanya, ya, mobilnya bagus. Dia itu pipis di jalan itu loh, di belakangnya mobilnya dikasih lampu yang nyala kanan kiri itu, lap. Tak pikir ada apa? Saya kan harus berarti kan jalannya kan sempit. Saya harus melambatkan. Dia pipis di situ. Kelihatan dia sudah nggak punya malu ini, kayak kuda, kayak jaran, kayak wedus, ya. Kalau dia mau sedikit berusaha, 300 meter dari situ ada masjid. Berarti dia mungkin nggak hafal tempatnya masjid itu di mana. Kalau mau pipis ya di masjid atau di toilet masjid atau di SPBU, bukan di jalan-jalan. Apalagi kalau sopir truk. Berapa kali sopir truk itu kalau pipis itu di rodanya truk. Coba. Nah, padahal roda itu telah berjasa untuk membawa truk itu kemana-mana, diuyui. Coba, ini kurang ajar ini namanya ya, karena dia merasa truk itu bukan miliknya, truk itu milik jeragannya, ya kan? Nah, kalau meskipun dia tidak dalam rangka untuk beribadah, dia dalam rangka hanya untuk buang hajat saja di masjid, tetap juga harus diriayah, dilayani. Ya. Kenapa? Bisa jadi kemudian dia nanti kembali lagi ke masjid itu. Coba apa itu ampal kalau dari Mojosari menuju mana Nganjuk, itu kan melewati Jombang. Itu kan banyak masjid itu. Itu sudah dicoba semua. Masjid ini airnya melimpah, masjid di sini kurang bersih, masjid di sini tempat istirahatnya nyaman, dipilih, ini enak gitu. Suatu ketika hanya pipis saja. Suatu ketika sudah tahu masjidnya bagus, janjian kalau ketemu sama teman, nanti ketemu di mana? Kita nanti ketemu di Mojoagung. Mojoagung mana? Pasar, belok kiri, 200 meter dari itu ada masjid. Sebelah kanan, itu masjidnya bagus. Bukan masjidnya bagus begitu, airnya melimpah. Mandi-mandi bisa. Kalau kemudian tidur-tiduran di teras itu seger, luas begitu. Dan kemudian orang jualan di depan nyebrang jalan ada, ya. Nah, di situ kemudian nunggu di situ berarti kan sholat kan berarti. Sambil nunggu minimal kan sholat tahiyatul masjid minimal. Kalau kemudian agak lama ya itulah tambahi dengan duha. Sampai ketemu sama temannya. Diawali dari mana? Diawali dari butuh toilet dalam perjalanan. Paham ya? Nah, baru di situ biasanya kalau kemudian ada tukang kebun atau apa bisa ngomong-ngomong, bisa bincang-bincang. Nah, ngomong-ngomong yang penting ngomong-ngomong, nanti kenal.
seperti kemarin apa di mana itu kafe mana Antasena sore-sore kemarin, akhirnya kan kemudian ngomong-ngomong sama yang jaga Antasena itu, disuruh masuk-masuk. yang apa namanya bangunan yang tinggi itu, yang kayak villa itu, suruh masuk-masuk. Padahal itu kan bukan untuk disewakan, suruh lihat-lihat. Apa cuma tanya saja, ini kalau bangun begini berapa anggarannya? Ngomong-ngomong Bapak, dilihat karena kenal, diajak ngomong. Jadi kalau ketemu sama takmir masjid, ajak ngomong. Hanya meskipun cuma basa-basi, ya lama-lama jadi kenal. Nah, saya di mana di Mojosari dalam waktu beberapa hari ini kan ke rumah sakit. Nah, anaknya dari saya dulu kontrak di Mojosari, itu ketua takmir Masjid Jami Mojosari. Anaknya itu menjadi satpam di rumah sakit Mojosari. Ketika apa? Masuk ke situ, lama nggak ketemu. Masuk ke situ bawa mobil, lo apa? Gitu. Kemudian sudah nggak muat ininya, parkirnya sudah nggak muat. Kemudian dicari-carikan, kemudian diarahkan, kemudian apa namanya kontaknya itu suruh nitipkan, kemudian nggak usah pakai karcis. Udah nggak usah pakai karcis, no. Tapi saya kan susah kalau nggak pakai karcis. Ya kalau ini nanti tetap di sini, kalau nggak ketemu kan susah. Ya tetap karcis. Tetapi tidak di situ cara apa melihat bahwa ini adalah orang yang kenal gara-gara bapaknya takmir masjid. Dulu dia masih remaja, belum nikah, sekarang sudah nikah. Jadi banyak. Jadi kalau kita itu berbuat baik, ya, kalau orang juga berbuat baik kepada kita di masjid, nanti akan kesan yang ada itu adalah kesan yang baik. Kenapa? Karena ketemunya di masjid. Kamu tersesat dan sebagainya, khawatir tidak aman dan sebagainya, datang ke masjid pada malam hari misalnya, cari Gojek nggak ada, cari Grab tidak ada, maka kamu coba bertanya pada orang, Pak, di sini masjid terdekat di mana? Oh, di sana, Dek. Sudah kamu jalan ke sana. Minimal kamu bisa ke toilet, minimal kamu bisa sandaran di teras sampai menunggu waktunya sholat. Lalu tanya kepada orang yang di dalam masjid itu. Itu aman daripada kamu keleleran ada di pinggir jalan, apalagi di terminal. Paham ya? Jadi kalau ada orang baru yang masuk masjid, maka dia lebih berharga dibandingkan kita. Ya. Tapi kalau orang itu pasti mengatakan, saya ini adalah orang yang banyak dosa, ini merendahkan diri. Nah, sedangkan yang sudah kelihatan sudah aktif di masjid itu pasti dia orang baik, pasti dalam hati begitu, betul kan? Betul kan? Pasti. Nah, tapi kita tidak boleh mengatakan saya lebih baik daripada orang baru itu. Kemudian wabihi ayat ta'allama minkal adab, dan dengannya dia belajar adab darimu. Dia akan melihat caranya untuk menjadi tamu di masjid itu seperti apa caranya. Kalau di Masjidil Haram, apa bersama dengan Bapak Bakung, masuk pertama kali ke masjid itu,
Mesti kan digandengi aja tangannya apa? Mari kilapo. Nah, gitu kan? Mari kilapo. Tawaf, Pak, tawaf 7 kali. Karena kalau di masjid sini kan, masjid ini kan tahiyat masjid ya. Kalau di Masjidil Haram tidak tahiyat masjid, tawaf. 7 kali. Dia duduk. Kemudian diem. Saya sholat. Sembahyang apa? Nah, kan belum duhur, misalnya kalau duhur. Sembahyang apa gitu? Mutlak. Nah, sembahyang yang nggak ada kaitan sama waktu. Ngerti maksudnya? Kalau duha kan ada sholat duha. Sholat duha kan selesai, kemudian kata apa iki? Sholat mana? Kemudian sembahyang apa? Mutlak, sembahyang mutlak gitu. Oh gitu. Sholat lagi. Akhirnya kemudian ngomong, enak nambah sampean. Apa namanya? Kalau duduk saja kan bosen kan? Ya macam begini, kan bosen. Kadang duduk, kadang sholat, kadang zikir, kadang baca Quran. Sehingga waktu itu bisa variasi, diisi dengan berbagai macam ibadah. Kalau anak-anak mahasiswa atau pelajar biasanya bawa kitab. Saya lihat mereka buka kitab, dibaca terus nulis, oh dia lagi murojaah di masjid. Di Masjidil Haram ada, di Masjid Nabawi ada. Ya, itu paling enak itu. Nah, orang-orang baru itu akan belajar adab. Dia belajar adab di dalam masjid dari siapa? Dari penghuninya. Siapa penghuninya? Kalian penghuninya. Termasuk juga wal khusuk dan khusuk. Khusuk. Ya. Ya, paham tamam. Ya, ngantuk enggak? Ya. Baik. Khusuk. Termasuk khusuk itu tidak sekedar pada saat sholat, tapi sebelum sholat itu sudah khusuk. Ketika kalian dari Paseban datang ke masjid, di sana di masjid itu sudah kelihatan kayaknya sudah mau iqomat. Gak usah lari. Karena perjalanan dari Paseban menuju masjid itu sudah dihitung sholat. Sudah dihitung pahalanya sholat. Sehingga sholat itu khusyuk, maka berjalannya pun juga khusyuk. Berjalan pelan saja. Saat dapatnya nanti di sana dapat berapa rakaat, tetap nanti dapat. Jangan sampai kemudian ketebek, kemudian sampai di depan masjid masih eker-ekeran, kemudian ribut, kemudian mengganggu orang yang ada di dalam, termasuk di sekitar. Apalagi leren ke toiletnya cuma satu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan, royoan, ayo cepat, kan mau. Nah, prok, kemudian kedengaran dari dalam masjid. Nah, ini tidak khusyuk namanya. Paham? Jadi tidak boleh begitu. Nah, sehingga di masjid itu tidak ada ribut-ribut. Di masjid itu khusyuk. Semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Apalagi tidak ada apa-apa, rame. Nah, ini berarti nanti ditiru. Seperti kan ada jamaah yang masih kecil itu. Ya kalau Ilyas nggak apa-apa. Allahu Akbar, jalan ke sana, jalan kemari. Cili. Orang senyum-senyum. Ya kan? Malah kayak seneng begitu. Kenapa? Lucu kan masih kecil. Dan tertawanya anak-anak itu adalah suara malaikat. Maka kalau ada anak kecil penekan di masjid, jangan dibentak. Kan kadang-kadang kan dia penekan di tiang masjid itu, kurang-kurang kemudian jatuh dan sebagainya.
kita yang mengatakan awas jangan ini nanti jatuh gitu. Ya, jangan rame. Kono nek sopo? Wah, besok dia nggak datang ke masjid. Gara-gara takmirnya ngamuan, masjidnya sepi dari anak-anak. Ya kan? Kalau ada anak-anak, kalau perlu dikasih permen. Kalau takmirnya itu caranya untuk dapat anak-anak gampang itu. Kayak kemarin itu di Masjid Sendang. Tak pikir terus menerus, ternyata cuma sekali. Ya, habis Jumatan langsung ketebak. Ini ada apa sih? Ternyata apa? Royoan bukan takjil, royoan apa namanya? Kotaan itu loh, sama dawet dari di pintu habis Jumatan. Tak pikir setiap Jumat ada, ternyata kadang ada, kadang tidak ada. Nah ini kan mengecewakan bagi anak-anak ya, anak-anak maksudnya. Ya, tidak apa-apa, anak-anak rame itu tidak apa-apa. Ya, yang apa-apa itu kalau sekalian rame, seumur kalian ini rame, ini apa-apa ini. Ya, ngerti maksudnya? Karena sudah ya mumayyiz ya, sudah tahu, sudah balik ya. Kecuali kalau masih kecil. Kemudian itu disebut sebagai khusyuk ya. Kemudian la antusi al adab, tidak melakukan adab yang buruk ya. Kenapa? Fayatawalla nushaka, karena dia akan mengikuti nasihatmu berupa nasihat yang real ya. Jadi perbuatan kamu itu dianggap sebagai sebuah nasihat. Kalau kamu rame, dia juga akan ikut rame. Bisa difahami ya. Jadi itu adalah adab di masjid. Adab di masjid itu ada orang awam baru masuk ke situ. Ada kalanya orang awam tidak punya sarung, maka masjid itu menyediakan sarung. Tapi takmir juga harus ngecek sarungnya itu. Jangan sampai dicuci 1 tahun sekali. Sampai ngelinding-ngelinding begitu. Ada kan? Iki sarung kapan iki? Sampai ngelinding-ngelinding. Ya sarung yang kemudian dia harus dirawat, dibersihkan, dicuci ya. Yaitu berarti butuh remas ya. Remas berarti harus muda apa tua? Remas. Apa remas? Remaja masjid. Lah penanggungan remaja masjidnya ada enggak? Remaja masjidnya umurnya 40 tahun itu bukan remaja itu. Remaja kawuk-kawuk itu. Ya. Maka kalau kamu datang ke penanggungan ya, anak-anak muda datang ke penanggungan, langsung itu apa namanya? Ibu-ibu terus orang-orang sekitar masjid itu langsung itu diterima tangan 10. Apa? 2 tangan. Kok tangan 10? Tangan terbuka. Siapa itu? Oh, arek pondok, arek nom-nom. Ya. Senang, kenapa? Karena untuk mendapatkan anak yang peduli dengan masjid itu sulit. Kenapa? Karena yang masuk surga itu juga sulit, sedikit. Apakah di kampung nggak ada anak remaja? Ya, banyak, tapi dia mainnya nggak ke masjid. Kemana mainnya? Anak remaja. Ke warung-warung itu banyak remaja, banyak di sini remaja. Kecuali di masjid saja. Di warung-warung banyak, kemudian di tempat-tempat wisata itu wes pokoknya. Dari mulai mau masuk ke arah terawas, itu rata-rata anak muda semua. Semua rame, yang sepi cuma satu. Apa? Masjid. Yang sepi cuma satu, cuma masjid. Jadi inilah yang menjadi tugas, tanggung jawab kalian, tidak hanya merawat fisiknya masjid, tetapi jika ada pendatang baru, dia adalah orang umum, dia orang awam, maka harus diberikan contoh dengan contoh yang baik. Jadi paham ya?
Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.